dakwah itu di dalam Al-Quran maupun hadis itu disebutkan di dalam berbagai istilah atau lafaz. Di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan eh, diperintahkan untuk kita itu eh, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini dikatakan dalam pembahasan kemarin adalah inti dari dakwah itu. Atau dakwah itu substansinya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika kita bicara tentang al-ma'ruf, maka al-ma'ruf itu ya tak lain adalah Islam itu. Karena Islam itu merupakan perwujudan dari seluruh perkara ma'ruf yang diperintahkan Allah untuk ditegakkan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam itu merupakan al-munkarat, berbagai kemungkaran yang dilarang Allah atau yang wajib dihilangkan. Jadi intinya begitu, al-ma'ruf itulah Islam, kemudian yang bertentangan dengan Islam itulah ya al-munkarat. Nah, puncak dari ma'ruf itu, puncak dari al-ma'ruf itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari al-ma'ruf itu. Berikut seluruh perkara yang masuk di dalam pengertian akidah Islam, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qadha, arkanul iman, masuk dalam rukun-rukun iman yang sudah kita pahami itu puncaknya, puncak dari ma'ruf. Jadi perkara akidah. Sebaliknya juga puncak dari kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Nah, dengan kata lain, puncak dari al-munkar, maksud saya bukan al-ma'ruf ya. Puncak dari al-munkar, puncak dari kemungkaran yang paling buruk itu adalah kekufuran dengan segala bentuknya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf, ya, maka perintah itu maknanya yang utama itu adalah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada perkara-perkara akidah tadi itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk mencegah dari yang mungkar, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk atau meninggalkan yang mungkar itu adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk yang bertentangan dengan akidah Islam, segala bentuk kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, segala bentuk kekafiran, kemusyrikan yang bertentangan dengan akidah Islam tadi, perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, dan bersikap waspada agar jangan sampai terjatuh ke dalam perkara-perkara itu. Jadi ini yang pertama yang harus difahami itu. Jadi karena itu maka tema penting dari dakwah itu adalah akidah. Akidah. Baik pembahasan akidah yang terkait dengan ma'ruf maupun pembahasan akidah terkait dengan yang mungkar, ya, mungkar dari akidah. Mengapa? Karena seperti kita tahu bahwa ibarat bangunan, akidah ini adalah pondasi, tempat berdirinya bangunan Islam. Kokoh pondasi, kokoh bangunan Islam. Rapuh pondasi, rapuh bangunan Islam.
Jikalau kita melihat ada bangunan yang tampak miring atau tampak ada bagian-bagian yang eh, rusak ya, misalnya ada dinding yang retak atau bahkan terbelah, bahkan mungkin ada sebagian dari atapnya itu yang bolong-bolong, itu seperti manusia yang meski dia itu muslim tapi misalnya nggak sholat atau banyak maksiat, judi, riba, minuman keras dan sebagainya. Maka yang pertama kali harus dilihat itu adalah pondasi. Jangan-jangan itu semua terjadi oleh karena memang pondasi dari bangunan itu yang rapuh, membuat akhirnya bangunan itu tampak seperti yang tadi disebut. Apalagi kalau kemudian ambruk, ya itu udah pasti pondasinya itu yang bermasalah. Nah, begitu juga dengan manusia ini. Karena itu sekali lagi apa yang harus dilakukan ini, dan inilah yang disebut dengan ahamiyatul iman itu. Jadi pentingnya atau urgensinya keimanan itu di situ gitu. Dan ini yang kemudian kalau disebut aulawiyat minal itulah prioritas dalam kita mengemban dakwah itu, di topik-topik tentang akidah itu. Dan puncak kebajikan setelah akidah, setelah keimanan kita kepada Allah, kepada perkara-perkara akidah adalah ketakwaan. Di mana ketakwaan itu terwujud dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketakwaan yang sempurna ya, merupakan buah dari kesempurnaan iman. Dan ini merupakan perkara yang harus ada, ya, ibarat tanaman tadi itu, maka tanaman yang bagus itu dia tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi harus memberikan buah itu, buah supaya dia bermanfaat, buah, bunga, buah itu. Jadi ketakwaan itu adalah buah dari sempurna keimanan dan sekaligus konsekuensi dari keimanan itu. Artinya tidak mungkin ada orang yang beriman kecuali tampak dari takwanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bentuk takwa seorang hamba kepada Allah itu adalah keterikatannya kepada syariah. Jadi jelas sekali bahwa keterikatan pada syariah itu terkait dengan keimanan. Kokoh terikat dia kepada syariah merupakan cermin langsung dari kokoh dia punya keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin kokoh dia terikat kepada syariah. Rapuh dia keimanan kepada Allah, rapuh dia keterikatannya pada syariah. Pun begitu ketika keimanan kepada perkara akidah itu, keimanan kepada Allah itu melemah, maka seiring dengan itu akan melemah pula keterikatannya pada syariah. Karena itulah, jikalau kita ingin memperkuat keterikatan kita kepada syariah, maka yang pertama harus dilakukan itu adalah perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disitulah ahamiyatul iman itu terwujud. Dan itu pula yang harus harus kita pahami, harus kita eh, kita apa kita insafi itu bahwa eh, ibarat dokter, jikalau kita ingin melakukan diagnosis kepada seseorang, maka alat diagnosisnya itu adalah eh, tadi itu, bahwa jika kita melihat sesuatu atau seseorang itu kok dia tidak melaksanakan kewajiban agama, pun begitu jika suatu kelompok masyarakat bahkan negara, dalam sebuah negara itu tidak melakukan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tetapkan, maka yang pertama kali harus dilihat itu adalah sejauh mana dia punya kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini persoalan akidah itu, yang harus dilihat lebih dulu. Pun begitu harus dilihat, jangan-jangan ini ada penyakit di dalam tubuhnya, di dalam pondasinya atau di dalam keimanannya, yang menggerogoti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alat membangun, tapi juga sebagai alat untuk diagnosis, bahwa seorang muslim itu memang diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus menaatinya. Tidak ada iman kecuali dengan taat, dan tidak akan mungkin ada orang yang bisa mentaati Allah dan Rasulnya kecuali dia beriman kepadanya. Dan di saat yang sama juga dia terhindar dari segala bentuk kekufuran dan kemaksiatan. Itu. Jadi di sini ada 4 perkara. Yang pertama iman, takwa, kekufuran, kemaksiatan. Jadi 4 ini yang harus masuk di dalam peta pikiran kita, dalam mind map kita. Keimanan bergandengan dengan ketaatan, kekufuran bergandengan dengan kemaksiatan. Puncak dari kemungkaran adalah kekufuran dan kemaksiatan. Puncak dari kemakrufan adalah keimanan dan ketaatan. Meskipun nanti akan kita bisa lihat variasi, ya, variasinya atau ragamnya itu, dia yang paling sempurna adalah dia beriman, dia taat, ya, atau dia bertakwa. Kemudian yang kedua, dia beriman, dia maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kufur, dia maksiat. Tapi tidak pernah ada dijumpai dia kufur, dia taat. Tuh. Jadi kalau kita buat ragamnya itu ada 3 setidaknya. Karena tidak akan mungkin ada kekufuran yang menghasilkan ketaatan. Tidak akan mungkin. Jikapun ada, itu ketaatan yang sia-sia. Karena ketaatan yang tidak dilandaskan kepada keimanan itu seperti fata morgana, yang kalau di dalam Al-Quran itu disebut fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi Allah tidak akan mengadakan wazan, tidak akan mengadakan perhitungan di akhirat. Ya sia-sia. Itulah yang disebut sebagai di dalam Al-Quran itu ahsaru amala. Ada orang yang merugi, tapi ini paling merugi. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya setiap manusia itu merugi. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam uh, surat Al-Kahfi itu disebut kul hal nunabbiukum bil ahsari na'am. Orang yang lebih merugi atau paling merugi, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia melakukan perbuat kesesatan di dalam kehidupan dunia, tapi dia menyangka berbuat baik. Ya itu tadi, orang kafir dia berbuat baik. Rugi. Kenapa? Karena tidak ada perhitungan sama sekali. Nah, jadi keimanan dan ketakwaan seorang muslim, satu, kemudian sikap menjauhnya kepada kekufuran dan kemaksiatan, dua, ya, itu tidak akan mungkin bisa tetap kekal, ya, dan tersebar. Kekal itu artinya bisa bisa steady gitu ya, terus menerus ya, tersebar. Kecuali ada upaya untuk selalu mendakwahkan perkara itu, mendakwahkan Islam. Nah, disinilah bahwa dakwah ini sangat penting. Dakwah ini tidak boleh berhenti dia. Dia harus terus. Kenapa? Karena manusia itu selalu dalam kondisi dinamis. Manusia itu bukan kondisi statis sebagaimana kita lihat bangunan. Misalnya kalau kita ini sudah membuat jalan, jalan itu apalagi di beton, setelah itu di beton kemudian di aspal. Dia akan seperti itu. Umpamanya kita tinggal ya, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, dia tetap begitu. Tidak akan hilang. Kecuali kalau ada bencana sangat besar ya, yang membuat misalnya terjadi longsor, kemudian itu baru. Tetapi pada galibnya bangunan-bangunan fisik itu ya dia akan tetap ada di situ dengan kualitas yang kurang lebih sama jika kondisi itu normal. Pun begitu dengan jembatan, gedung dan sebagainya gitu. Ya, itu yang disebut dengan infrastruktur fisik kan. Dia statis, sekali dibangun selesai gitu. Paling perlu ada perawatan, maintenance gitu. Tapi tidak dengan manusia. Manusia itu bukanlah benda fisik. Bukan benda mati maksudnya. Ya. Dia itu makhluk hidup yang dia di dalamnya itu terhubung dengan berbagai pikiran, berbagai interaksi sosial yang menghasilkan suasana atau kehidupan yang saling pengaruh-mempengaruhi. Apalagi di era seperti sekarang ini di mana manusia itu hampir-hampir sudah tak bisa dilepaskan dari alat komunikasi atau media komunikasi, ya, gadget. Maka ruang pengaruh-mempengaruh itu semakin besar. Berbeda dengan keadaan beberapa puluh tahun yang lalu di mana relatif manusia itu soliter dalam pengertian dia mempunyai lingkungan yang tunggal gitu, lingkungan fisiknya itu tunggal. Kalau dia ada di pesantren ya dia pesantren saja misalnya gitu. Kalau dia ada di keluarga ya di keluarga gitu. Kita bisa pastikan dia bertemu dengan siapa, bergaul dengan siapa, dia membaca apa itu bisa kita lihat. Tetapi ini hari hal seperti itu tidak terjadi lagi. Hari ini secara fisik dia ada di sini, tetapi secara interaksi dia mungkin sudah kemana-mana gitu. Bersama dengan komunitas dunia mayanya. Dan di situ masuklah berbagai pikiran-pikiran, berbagai gagasan, termasuk berbagai tindakan dan perbuatan yang bisa dia masuk di dalam kategori keimanan dan ketakwaan,
maupun masuk dalam kategori kekufuran dan kemaksiatan itu. Jadi harus terus dilakukan dakwah itu. Itulah kenapa juga wajib atas laki-laki itu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat kan itu. Dan bagian penting dari sholat Jumat itu adalah mendengarkan khutbah. Dan apa yang pokok dari khutbah itu? Yang pokok dari khutbah itu adalah wasiat takwa. Nah, itu wasiat takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wajib itu. Seorang khotib tidak boleh melupakan wasiat takwa. Dan takwa itu intinya kan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kebayangkan oleh kita bahwa perkara ini bukan perkara baru, perkara yang sudah kita kenal sejak dari kecil. Tetapi itu tidak boleh ditinggalkan, harus selalu diingatkan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu memang makhluk dinamis. Ya, jika manusia saja makhluk dinamis, lebih-lebih atau begitu juga dengan kumpulan manusia itu menjadi komunitas yang dinamis. Kalau kumpulan manusia itu menjadi sebuah masyarakat, maka masyarakat juga masyarakat yang dinamis. Yang jika individu itu memerlukan nasihat, memerlukan peringatan, memerlukan dakwah, katakanlah begitu. Begitu juga dengan masyarakat. Begitu juga dengan kelompok manusia dan begitu juga dengan masyarakat. Nah, disitulah maka kita akan ketemu dengan dari sisi dakwah ya. Dari sisi dakwah itu pentingnya mewujudkan satu institusi, ya, satu institusi yang dia memiliki kewenangan atau memiliki tugas penting, yaitu memelihara akidah dan ketakwaan umat Islam, ketakwaan, ketaatan masyarakat, dan sekaligus mencegah mereka dari pengaruh kekafiran dan kemaksiatan. Institusi itu institusi yang memimpin, mengurusi masyarakat. Jika institusi itu ini hari disebut negara, maka dakwah itu memerlukan negara. Saya katakan, kita perlu katakan jika itu negara ya, karena ada juga sebagian dari umat Islam itu yang mengatakan bahwa apa namanya, Nabi itu tidak membentuk negara gitu. Negara dalam pengertian yang ada sekarang itu kan memang satu istilah ya, istilah yang muncul belakangan kan, daulah tuh. Kalau dalam Al-Quran itu kan yang ada itu dulah, gitu. Tidak ada daulah. Makanya sering mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan kita itu menegakkan daulah itu. Jikalau kita memandang persoalan itu dari sudut sekedar itu, mungkin iya. Tapi jikalau kita memandang perkara itu dari sudut dakwah, kita akan ketemu. Dan faktanya memang ada yang disebut dengan daulah itu. Kalau daulah itu intinya itu adalah ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada sistem ya yang digunakan untuk memimpin dan mengatur itu. Ya, maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah itu adalah sebuah negara. Jadi institusi ini didirikan untuk apa? Didirikan utamanya adalah untuk dakwah itu, yaitu menjaga akidah, ya, keimanan dan ketakwaan masyarakat umat Islam khususnya dalam hal ini. Dan yang kedua adalah mencegah dari
kekufuran, dan kemaksiatan. Mengapa negara? Karena negara inilah yang memiliki seluruh kemampuan dan kewenangan, seluruh kekuatan dan kewenangan. Dia punya kewenangan mengatur. Karena itu dia punya kewenangan untuk membolehkan dan tidak membolehkan, apa yang harus dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Sekaligus juga dia memiliki aparat untuk melaksanakan itu semua. Aparat dari tingkat pusat, katakanlah begitu, sampai tingkat yang paling bawah. Sebutlah kalau istilah kita itu RW, RT, RW. Itu kan paling bawah kan. RT itu kurang lebih sekitar 100 kepala keluarga ya. 100. Itu jadi itu paling paling kecil. Dia punya aparat itu. Belum lagi ada aparat lain, yaitu aparat keamanan di sana. Kalau di negeri kita ada polisi, ya. Ada askar, polisi itu. Kemudian ada aparat yang lain, yaitu yang bisa menjatuhkan hukuman terhadap yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap perkara yang penting tadi itu, perkara akidah, yang melakukan pelanggaran terhadap akidah, keimanan kepada Allah, yang melakukan kemusyrikan, kekafiran, yang melakukan pelanggaran terhadap ketaatan, yang melakukan kemaksiatan, itu tidak boleh dibiarkan. Dia harus dicegah. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ ketemu kita dengan perintah nahi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dia, ubahlah dia. Kemungkaran itu biadi, dengan tangannya, dengan kekuatan, dengan kewenangan yang kita miliki. Nah, siapa yang memiliki kekuatan, kewenangan yang paling besar? Itulah negara. Sering orang bilang kan, bahwa hanya dengan satu tanda tangan selesai. Dan memang faktanya begitu. Di Jakarta itu ada komplek lokalisasi yang sangat terkenal. Namanya Keramat Tunggak. Berpuluh tahun itu. Alih-alih makin mengecil, yang terjadi makin membesar. Makanya istilah lokalisasi yang dalam teorinya atau di dalam pikiran awalnya itu dibuat untuk menyadarkan mereka supaya bisa kembali ke kehidupan normal. Faktanya mungkin saja dia sadar, tapi yang menjadi tidak sadar itu bukan berkurang, tapi malah makin banyak. Buktinya dia makin besar, bahkan disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara. Itu Keramat Tunggak namanya. Berpuluh tahun. Nggak selesai-selesai diprotes oleh para ulama, ustadz, ormas Islam. Berpuluh tahun juga nggak selesai. Padahal itu di kawasan, kalau ininya itu namanya Koja, Kecamatan Koja, daerah Tanjung Priok, itu kawasan yang sesungguhnya sangat religius itu. Tapi dengan satu goresan tanda tangan Gubernur Sutioso pada waktu itu, selesai, tutup. Dan dengan satu goresan tanda tangan Gubernur juga, berdirilah Jakarta Islamic Center, GIC. Ya, kebetulan saya di awal-awal dulu ikut terlibat ya sebagai konsultan di bidang manajemennya. Jadi kita agak tahu situasinya kayak apa di sana. Itu. Jadi betul sekali memang kewenangan itu diperlukan untuk mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu juga dengan hati. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh sekali-sekali menerima kemungkaran, apalagi berkompromi dengan kemungkaran, bersekutu dengan kemungkaran.
Sebab sekali kita menerima kemungkaran, maka kemungkaran itu akan terus ada. Apalagi berkompromi dengan kemungkaran, membiarkan kemungkaran. Kemungkaran itu membiarkan, apalagi berkompromi. Kemungkaran itu makin hari makin besar. Jangan dikira bahwa sebagaimana kebaikan, kemungkaran itu tidak bisa menjadi besar. Bisa menjadi besar seperti yang tadi disebut. Komplek Ramatungga juga makin, seperti juga Doli itu makin hari makin besar. Kenapa dia makin besar? Karena ada banyak yang diuntungkan, baik dia itu yang maksiat maupun yang tidak maksiat. Misalnya yang jualan minuman, rokok, ya. Kemudian yang mungkin membuka laundry, jasa parkir segala macam itu kan secara dohirnya dia tidak terkait dengan kemaksiatan kan, artinya itu pekerjaan yang halal. Tapi dia tumbuh di dalam lingkungan yang maksiat. Di Amerika Latin itu, di Kolombia itu ada tokoh besar namanya Pablo Escobar. Itu sangat legendaris ini. Bahkan sudah dibuat filmnya itu dalam berbagai versi. Karena memang ini tokoh yang bahkan negara itu sudah tidak mampu menghadapinya, Pablo Escobar. Ini raja narkoba, ya. Bukan sekedar raja, dia akhirnya pemimpin kartel. Kalau sudah kartel itu berarti kan sudah gabungan antara sindikat, bukan pengedar tapi sudah produsen narkoba. Sampai pemerintah Kolombia pada waktu itu meminta bantuan Amerika untuk bisa mengalahkan Pablo Escobar. Jadi perang itu luar biasa. Wah, duitnya juga walah, sampai digambarkan di sana itu karena dia melarikan diri ke gunung tuh pada musim dingin, dan untuk memanasi diri dan anaknya yang dibawanya itu dia menghabiskan lebih dari 18 miliar uangnya itu. Jadi uang itu dibakar untuk memanasi dirinya. Baru setelah dikerahkan kekuatan dua negara, dia bisa dikalahkan. Karena dia sudah punya pasukan sendiri, punya benteng, punya pertahanan, dan yang paling mengerikan bahwa dia hampir seluruh aparat di Kolombia itu sudah menjadi kaki tangan dia melalui uang yang dia sebarkan itu. Maka selalu gagal, mau dijerat selalu ada yang bocorin, mau digerebek ada yang bocorin, ditahan ada yang lepasin, diadili selalu begitu. Ya, jadi institusi, dan inilah yang ditunjukkan dalam realitas kehidupan Rasulullah SAW. Rasul itu tidak hanya menuntut atau mengajari kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi juga bersama-sama mewujudkan dan melanggengkan suasana keimanan dan ketakwaan itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan tadi mendirikan satu institusi yang memungkinkan seluruh masyarakat dapat menjalani kehidupannya itu, ya, sesuai dengan iman dan takwa. Inilah ketika Rasulullah SAW memimpin daulah Islam yang pertama di Madinatul Munawwarah. Jadi kalau ada perkara penting dalam kehidupan Islam atau dalam peradaban Islam, perkara penting itu adalah iman dan takwa. Karena ini adalah pangkal dari semua mua. Semua mua itu iman dan takwa. Pangkal dari ma'ruf iman dan takwa. Pangkal dari kemungkaran adalah runtuhnya iman dan takwa. Kalau mau membangun ekonomi pangkalnya juga iman dan takwa. Maka akan tumbuh ekonomi yang berkeadilan, yang memberikan kebaikan, kesejahteraan, keberkahan. Jadi kalau kita membuka pikiran-pikiran tentang ekonomi, maka pasti berbeda ekonomi yang berdasarkan iman dan takwa dengan ekonomi yang tidak berdasarkan iman dan takwa.
Nah, coba sedikit kita lihat. Kalau ekonomi itu biasanya kan pertama itu dia ingin tumbuh. Ya, makanya tema tema penting dalam ekonomi itu selalu bicara pertumbuhan, 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 pertumbuhan. Tumbuhan itu ditandai dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi, putaran uang dan sebagainya. Perusahaan juga begitu, ingin uh, sebelum tumbuh untung dulu, untung profit, lalu dia growth, tumbuh. Setelah tumbuh, growth, ya, profit, growth. Yang kedua, kemudian sustain, berkelanjutan, berkelanjutan. Jadi tentu tidak ingin ada perusahaan itu dia untung, tumbuh sebentar, habis itu mati. Nah, diinginkan sustain. Makanya perusahaan-perusahaan itu ada yang berbilang bukan hanya puluhan, bahkan ratusan tahun ada. Ya. Sustain, kemudian nah di sini biasanya kadang-kadang masih ada orang punya pikiran itu keadilan, membawa kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat. Yang paling jauh kalau kita bicara ekonomi konvensional itu sampai di sini. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan, pasti di ujungnya itu ada yang disebut dengan berkah. Dan ini pula yang semestinya harus dibawa dalam kehidupan pribadi. Jadi ekonomi kan ada juga ekonomi pribadi toh, ekonomi keluarga, itu ekonomi yang uh, growth itu, kemudian sustain, lalu mestinya ada di ujungnya itu berkah. Ya, berkah itu apa? Kita semua tahu berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, bertambahnya kebaikan, kebaikan itu apa? Kebaikan itu yang utama tadi, ekonomi yang membawa kepada peningkatan iman dan takwa. Itu kebaikan yang membawa kepada ketaatan. Apakah ada ekonomi yang tidak membawa kepada ketaatan? Ekonomi yang tidak berkah? Kita tengok di kiri kanan kita. Sebagaimana cerita Sa'labah itu toh. Sa'labah itu kalau bicara tentang ekonomi tadi kan dia growth. Makin banyak hewan ternaknya. Sustain terus begitu. Tapi apakah kemudian membawa berkah? Itulah yang terjadi pada Sa'labah kan, yang semula dia sholat sebelum tidak pernah masbuk, dia masbuk. Yang semula dia di soft bahkan berdekatan dengan Nabi, dia akhirnya karena masbuk di soft kedua, ketiga. Gitu. Masbuk itu artinya dia masih dapatlah itu jamaahnya, tapi lama-lama sudah tidak dapat jamaah. Lama-lama sudah tidak pernah datang ke masjid, begitu seterusnya. Itu artinya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Sa'labah itu tidak membawa kepada keberkahan. Keberkahan yaitu makin bertambahnya iman dan takwa. Iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, jadi disitulah berbagai kebijakan atau berbagai perkara yang ma'ruf, yang memang wajib diwujudkan, dia harus diemban dan didakwakan kepada seluruh umat manusia. Tuh. Dan di dalam pikiran kita itu harus ada, dilakukan oleh individu. Tuh. Jadi orang per orang, jadi istilahnya itu P2P, person to person. Kemudian yang kedua, G2P, group to person, ya, dari jamaah kepada individu. Ini lebih efektif dari person to person, tapi basisnya kan person to person. Seperti Nabi dulu, dakwah dari Nabi kepada Siti Khadijah, Nabi kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan seterusnya itu. Nah, kemudian menjadi Hizbu Muhammad, kelompoknya Muhammad, jamaah Muhammad, jamaah Nabi Muhammad. Dari jamaah kepada individu, makin besar, makin besar, makin besar, makin banyak. Nah, yang paling efektif adalah dari daulah di tupi atau dari state tupi, dari negara kepada individu.
dari negara kepada individu melalui apa? Melalui penerapan syariah. Nah, di dalam syariah itu ada al-ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dengan mencegah dan melarang yang mungkar, kan gitu. Menghukum yang melakukan kemungkaran, kekafiran maupun kemaksiatan. Tidak boleh berkembang pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Islam. Keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Tidak boleh berkembang. Bahwa orang itu mau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, tidak apa-apa. Itulah laikrofidin, dalam arti dia tidak beragama Islam atau tidak menjadi seorang Muslim, itu boleh. Gitu. Tetapi dia tidak boleh mengembangkan pikirannya itu. Gagasan, karena itu termasuk al-mungkar. Termasuk mungkarot. Termasuk perkara-perkara mungkar. Nah, kalau begitu bagaimana mereka mendakwahkannya, itu urusan dia. Orang tidak dipaksa masuk Islam, tapi juga tidak boleh mengembangkan pikiran-pikiran mungkar itu, mengembangkan kekufuran. Pun begitu kemaksiatan. Mereka boleh makan atau minuman sesuatu yang dianggap halal, yang menurut kita haram, mereka halal. Boleh, karena itu terkait dengan keyakinan, toh. Itu boleh. Tapi itu tidak boleh dijual belikan, karena itu perkara maksiat, perkara mungkar. Kalau barang haram, idza haramallahu syai'an harama thamana. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula samannya atau harganya. Artinya dia tidak boleh jadikan komoditas ekonomi. Karena itu berarti satu kemungkaran yang harus dicegah oleh negara. Itu. Jadi ada kemungkaran ekonomi, ada kemungkaran politik, ada kemungkaran sosial budaya, ya. Ada kemungkaran di bidang pendidikan, ada kemungkaran di bidang seni, ada. Tuh. Itu harus dicegah. Ya. Jadi ini yang harus ada di dalam pikiran kita. Ya, pikiran kita bahwa ada tiga itu, dan kita saat ini itu paling jauh baru dua, individu dan kelompok. Belum punya yang ketiga. Dan ketika belum punya yang ketiga, lihatlah apa yang terjadi, kan? Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau karena memang itu sudah menyangkut kewenangan negara. Apalagi dan lihatlah pula bagaimana negara yang tidak mengemban dakwah itu akhirnya mengemban kemungkaran akhirnya. Kan? Jadi alih-alih amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi justru amar mungkar nahi ma'ruf negara itu. Jadi memang di dunia ini kan memang hanya ada dua pilihan. Apakah dia amar ma'ruf nahi mungkar atau amar mungkar nahi ma'ruf. Yang jika bukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi pasti amar mungkar nahi ma'ruf. Seperti ini hari. Yang harusnya dicegah malah dibolehkan. Yang harusnya dibolehkan malah dicegah. Jadi institusi itu menjadi sangat penting. Dan di sana ada apa yang disebut muhasabah lil hukam. Mengkritik para penguasa. Tuh. Jika ada daulah yang memang sudah berdiri untuk amar ma'ruf nahi mungkar, disebut sebagai daulah Islam. Sebenarnya kata tahu daulah Islam itu kan nggak perlu sebagaimana sekolah Islam, bank Islam, ya, keluarga Islam, atau kalau warung itu ya, di Padang disebut warung Padang atau rumah makan Padang. Kalau di Padang tidak perlu gitu. Memang dia sudah di Padang kan. Di Tegal mana ada warung Tegal, nggak ada warung gitu saja. Tapi dalam keadaan tidak normal seperti ini hari, maka label itu menjadi penting. Maka ada
sekolah Islam terpadu, kan ada ekonomi Islam, ada bank Islam. Tapi karena dalam kondisi normal ya semua semua keluarga ya keluarga yang ini Islami, ya kan. Kemudian seni ya pasti seni Islami, sekolah ya sekolah Islam, kan begitu. Jadi di situ, jikalau ada daulah Islam maka salah satu bagian dari dakwah itu adalah mengingatkan penguasa untuk dia bisa menjalankan kewajibannya memimpin negara agar berfungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sebaliknya. Sebab kemungkaran yang dilakukan oleh individu itu dampaknya paling individu, paling jauh kepada kelompok. Kan misalnya kepala keluarga, di situ ada ayah. Dia melakukan kemungkaran, paling jauh kena ke istri anaknya, kan. Tapi kalau pejabat negara, apalagi dia pejabat tertinggi negara, dia melakukan kemungkaran, ya, tidak memimpin sebagaimana mestinya, maka kerusakan itu tidak hanya mengenai dirinya, tapi mengenai sekian banyak orang. Jadi posisinya itu sangat penting. Disitulah maka kenapa muhasabah lil hukam itu disetarakan bahkan dalam hadis itu dengan Hamzah, atau disebut juga afdhulul jihad. Jadi semulia-mulia atau sebaik-baik jihad itu kalimatu haqqin inda imamin jairin. Kalimatnya hak kepada pemimpin yang jair, ya, pemimpin yang lalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Atau di hadis lain disebutkan Sayyidu Syuhada Hamzah, penghulu dari para syuhada itu Hamzah. Wa rajulun qoma ila imamin jairin fa nasahahu fa amarahu fa qatalahu. Yang menasihati untuk dia itu pemimpin itu bertindak yang benar gitu, tapi kemudian dibunuh. Ya. Jadi ini pentingnya negara dan pemimpin atau penguasa dari negara itu, dan dakwah yang harus dilakukannya. Jadi melalui penerapan syariah secara kafah, maka orang akan melihat kebaikan itu secara langsung, baik muslim maupun yang non muslim, dan akan tercegah dari perbuatan mungkar karena yang berjalan adalah yang ma'ruf saja. Jadi wajib bagi umat Islam dengan demikian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam seluruh tahapan tadi itu, bukan tahapan, dari seluruh level individu, kelompok, dan negara. Jika sekarang belum ada negara, maka disitulah perjuangan dari individu membentuk jamaah. Kalau jamaah sudah ada, dari jamaah ini berjuang untuk mewujudkan institusi tadi itu. Dan di atas segalanya, pengemban dakwah itulah yang pertama kali harus melakukan yang ma'ruf dan menghindarkan dari yang mungkar, sebelum memerintahkan atau menyuruh kepada orang lain. Karena dialah yang pertama kali wajib untuk dinasihati. Makanya kan usikum wa iyaya bitaqwallah itu. Atau usini wa iyyakum bitaqwallah. Menasihati orang lain dan dirinya. Bahkan Nabi mengatakan ibda binafsik, kan, mulai dari diri sendiri. Jadi dialah yang harus pertama kali. Karena itu sebenarnya kalau kita bicara tentang integritas personal, kejujuran dan sebagainya, itu hanya bisa dilakukan atau diharapkan. Kenapa? Karena umat Islam punya dasar berpikir seperti tadi itu, yang disebut iman dan takwa itu kan sesuatu yang sangat intimate, sesuatu yang dia terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih takut di dalam dia terdorong untuk melakukan kebaikan itu kepada sesuatu melebihi umat Islam, kan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia yakin itu pasti mengetahui apa yang dia lakukan, bahkan yang dia pikirkan.